Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulum wal hikam wa ba'd. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Purwantoro dan sekeluarga, yang kami hormati juga pada segenap Majelis Ta'lim Rodatus Sa'adah, pembina, Waketum, sekjen dan juga bendaharanya. Semoga beliau disehatkan badannya, amin, dimurahkan rezekinya, dan diistiqomahkan dalam majelis ta'limnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti halnya biasa malam Senenan malam Senenan diselingi ta'lim ya. Alhamdulillah. Ngopine anak, gedangnya anak, jajanane anak. Insyaallah ganjarane akeh. Amin. Baiklah, kita mulai pengajian rutin kita dengan diawali dengan tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin al-madar kita ta'lim wa muta'allim Syekh Hasan Mujid وغفر ذنوبه وشارك لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sambil ngopi, sambil makan jajanan berapa ya? Makan jajanannya, ngopi, tapi kupingnya sambil dengerin lah, biar manfaat semuanya. Amin. Kita buka kitabnya, yakni Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wa thabati alaih. Terus minggu kemarin alhamdulillah udah dapat 2 pasal. Yang sekarang pasal yang ketiga, udah hatam 2 pasal. Alhamdulillah. Tinggal nambah 1 pasal lagi, yaitu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki watsabati. Halaman 14 yang belum ketemu. 14,5. Ya, halaman 14. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal sewiji. Fi ikhtiyaril ilmi, ing dalam mertelaaken milih ilmu. Jadi pasal ini yang pertama menerangkan tentang memilih ilmu. Wal ustadzi, kemudian memilih guru nomor 2-nya. Wasyariki, yang ketiga memilih teman.
atau konco atau batir jare bahasa Jawa jerone batur batir wasabati dan netepi atau sabar nyabari alaihi ing atase ilmu. Jadi menetapi atau mensabari ilmu itu perlu penting harus la buddha wayang bagi lan prayogi seyogianya sepatutnya ditolibin ilmi keduanya wong kang golek ilmu. Bagi orang yang mencari ilmu itu seharusnya sepatutnya bagaimana ayyakhtaro yen milih sapa talibul ilm milih mingkul ilmin saking saben-saben ilmu milih ahsanahu ingkang luwih bagusnya ilmu. Jadi dianjurkan untuk seorang yang mencari ilmu mencari pengetahuan. Ilmu itu banyak dalam kategori lingkaran bahwa ilmu itu adalah pengetahuan baik yang umum atau yang agama, lebih-lebih ilmu agama. Lah memilih ilmu itu memilih ilmu yang lebih baik, lebih bagus. Artinya apa? Ya harus dipilih. Kan banyak ilmu sesat ada. Nah, itu jangan dipilih diantaranya. Wamalan milih barang artinya milih ilmu yahtaju kang butuh sapa talib orang yang mencari ilmu ilaihi maring ilmu fi amri dinihi ing dalam perkara agamane talib. Jadi sesuatu yang diperlukan khususnya untuk agamanya individu orang tersebut itu ilmu yang paling penting. Apa contohnya? Umpama kita belum bisa sholat, ilmu untuk mencari tentang bisanya sholat, sahnya sholat itu penting, itu lebih utama, ilmu yang lebih baik namanya. Terus filhali ing dalam nalika anak ada di dunia ya sekarang ini selagi masih hidup summa noli milih ilmu yahtaju kang butuh sapa talib ilaihi maring ilmu fil ma'ali ing dalam zaman mengko. Artinya ing zaman mengko milih ilmu kang kanggo sangu akhirat. Jadi untuk dunia juga untuk akhirat juga dua-duanya harus kita cari. Yang berkaitan dengan dunia biasanya ilmu umum, ilmune wong macul piye ki, ilmune wong dagang piye ki, ilmune apa maneh? Lah akeh ya. Lah sing butuh kita ki untuk sekarang ini ilmu apa? Di dunia ini nih. Oh golek ngasap ben laris apa ilmune matematika piye? Lah kuwi digoleki. Untuk akhirat terutama ya sholatnya jangan ditinggal 5 waktu, cuma 5 waktu asar, maghrib, isya, subuh, zuhur 5. Coba kalau sudah sehat, waduh kalau bisa katokan untungnya 5 kudu bersyukur. Coba lamun masih sehat jasa siapa kowe? Jasa Nabi Musa. Musa bolak-balik Musa protes kasih Nabi rewel lah kelihatannya kalau rewelin Muhammad kan bahasa zaman begini Kanjeng Nabi balik ke mana umatnya sampai ku masa kuat tak sekatku umatnya isun baik kader gede-gede umatnya isun itu semisal mereka beli pakai sing disembahyang kira yang bisa kan kalau mandi umatnya sampeyan. Dari Kanjeng Nabi kan turun balik mani akhirnya dari ini 5 alhamdulillah. Semono ku wis izin Kanjeng Nabi kalau Gusti lamun izin sida siji. Apa kau izin Kanjeng Nabi? Izin lah bolak-balik bali pangeran.
mau dibeli ngomong balik wis lah. Tapi akhirnya apa, walaupun 5 waktu ganjarnya pada koro seket kebagusan sisi ditilangkan 10. Makanya aja ragu-ragu ngaji ayo makan ganjaran siji ditilangkan 10. Tapi kesalahan siji orang ditikal siji bedok wis enake wong umatnya kanjeng Nabi ku enak. Makanya keistimewaan dari umatnya kanjeng Nabi ku luar biasa. Alhamdulillah kang mantep saja neko-neko lah. Alhamdulillah. Terus ya, summa yahtaju ilai fil ma'ali wa yuqaddima lan yento disiakan sapa talibul ilm ilmu tauhid ilmu tauhid ilmu mengesahkan Allah. Jadi yang pertama yang harus kita cari itu ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Wa ya'rifa lan yento mengenal sapa talibul ilm Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala. Kenal betul sapa Gusti Allah. Nah, bidalili kelawan dalil. Jadi uang sembahyang kudu kenal karo Gusti Allah. Caranya piye? Gusti Allah ku kang maujudakan. Allah itu yang menciptakan. Pasti ada yang diciptakan. Jadi adanya contoh gampang. Adanya kopi berarti ada yang bikin kopi. Lah gampang maning jebrole awak dhewe iki lho. Saka ndi? Sing siapa? Dari mana? Dari ibu bapak. Pasti ada yang menciptakan. Nah, orang-orang kita ini yang menciptakan Allah. Bukti dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Terus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang memiliki semesta alam ini. Contoh gampang lah agar wong awam takoni. Jadi kenal Allah. Bukti apa? Bukti alam semesta. Angger ada alam semesta pasti ada sing gawe. Wong Arabi gampang ditakoni. Wong desa takoni. Jadi ku pangeran anak. Bukti apa? Ya, jangan-jangan pangeran orang kantor. Ya. Sing katon baik gawe logika ya. Mau bekas anak kita tak pakai jalan lipat apa onta lewat. Nah, gue pasti kita pakai jalan ini pasti anak bekasnya onta liwat gue pada baik. Berarti anak kang maujudakan. Anaknya alam ini berarti anak kang maujudakan. Adanya alam berarti nggak timbul sendiri alam ini. Ada yang mewujudkan. Sembarangan anak dewek ya ora. Ana sing maujudakan yaiku Gusti Allah. Wis cuma berisik paham tauhid ya. Pokoknya apa-apa sing alam dunia iki sing maujudakan yang mengatakan adalah Allah. Fa inna imanal muqallid mongko satemene iman kang taklid atau imane kang anut-anut kang melu apa jare kak iman taklid karena apa jare apa jare kiai apa jare ustaz apa jare sampean arane iman kang taklid. Fa inna imanal muqallid wa in kana lan senajan ana apa iman kang taklid kang melu-melu kang apa jare iku sahihan sahih indana mungguwe madhab al-Asy'ariyah mungguwe menurut pendapat Imam al-Asy'ari bahwa iman seseorang yang taklid yang hanya ikut-ikutan itu sah. Menurut Imam Asy'ari, Imam Asy'ari itu madhabnya imam yang masalah tauhid kita bermadhab Asy'ari. Walaupun taklid hukumnya sah.
lakin yakunu terusan ini akan tetapi adanya iman yang taklid iku adiman dosa. Sebabnya apa dosa? Bitarkil istidlali, sebab oleh tinggal dalil. Maksudnya kita selama tidak tahu dan tidak mau tahu itu dikenakan dosa. Karena tidak mau sih, coba mau kita belajar ngaji kayak gini nih, mau kumpul sama orang-orang yang alim bisa ngaji. Artinya kalau kita mau tahu, mencari ilmu, tahu berarti ilmu, berarti mencari dalil. Nah, dalam rangka kita mencari dalil ini sudah gugur dosanya. Karena yang mengasih faham atau tidak itu hanya Allah. Makanya ilmu itu tidak perlu paham, tidak harus paham, tidak wajib. Yang wajib itu ngaji. Datang ngaji itu wajib. Masalah kok paham orang urusannya Gusti Allah. Makanya ikut termasuknya amri dalil, mencari dalil. Sebab lamun orang luru dalil sah sisa tapi dosa. Ku masalah tauhid itu. Cici masalah tauhid kudu duweni dalil. Lamun santri-santri awal pesantren sih biasanya pelajaran akidatul awam itu kudu wajib. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Itu kalau yang lagi baca itu kalau bisa hafal ya. Nah, larikane kitab iki 57 mangsane 1250. Alhamdulillah masih apa bahasa Jawa nih. Larikane kitab iki 57 mangsane 1250. Sing arane Syekh Marzuki. Terus wayakhtaro, terus ini ya, wayakhtaro lan yen to pilih sapa talibul ilm al atiqa ing ilmu kang kuno. Antik barang antik. Barang antik iku saking bahasa Arab. Atik asale karena wong Jawa berantik antik iku kuno, barang tua, barang antik. Jadi sebagai seorang yang mencari ilmu, yang ngaji-ngaji ini hendaklah mencari ulama atau ustaz kang sepuh, kang di pesantren ya khususnya, dan kitab-kitabnya masih kitab klasik. Dunal muhdatsati, orang biro-biro ilmu kang dianyaraken. Sebab zaman sekarang kan banyak hadis-hadis yang baru, hati-hati ya. Makanya kita kembali kepada kitab-kitab kuning yang masih orisinil. Takutnya apa? Ada hal-hal yang dibarukan dalam ibadah. Qalu padha dawuh sapa ulama ing dawuh alaikum netepana sira kabeh bil atiqi kelawan ilmu kang kuno. Wa iyyakum lan wadiya sira kabeh bil muhdatsati kelawan biro-biro ilmu kang anyar. Berpegang teguhlah pada ulama salafus saleh dan kitab-kitab yang guna. Jangan berpegang teguh kepada ulama-ulama sekarang. Maksudnya boleh sih boleh, jangan membebankan kepada ulama yang sekarang. Mindset kita, pikiran kita nih harus lebih fokus kepada ulama, pendapat ulama yang terdahulu ya, yang jarang melakukan bid'ah. Wa iyyaka lan wadiya sira antastagila yaitu ketunggul sira bihadzal jadali kelawan ikilah
perdebatan atau bantah-bantahan. Kan sekarang debat-debat ya. Kalau kita tidak mampu atau tidak tahu masalah itu, jangan ikut dan coba jadi pendengar. Alladzi zaharu kang pertelo apa al-jadal ba'dal ilbang dan qiratil akabiri sawise sedane atau wafate wong kang ulama kang gede-gede. Al-akabir ulama-ulama yang besar, artinya bukan besar orangnya, ilmunya besar banyak. Al-allamah, kalau ilmunya banyak namanya al-allamah, alimil allamah, tambahannya itu gelarnya. Minal ulama'i saking pira-pira ulama. Fa innahu mongko setuhune al-jadal, mongko setuhune perdebatan iku yub'idu menjauhkan itu perdebatan aqaliba bagi orang yang mencari ilmu anil fiqhi saking pengetahuan. Jadi perdebatan itu hanya menjauhkan dari orang-orang yang belajar ilmu fikih. Ilmu fikih siapa? Ilmu untuk bisa paham terutama masalah sholat, masalah itu ilmu fikih. Makanya faslun fil wudu, faslun fil sholat, ilmu fikih. Wa yudayyi'u lan al-jadal atau perdebatan itu menyia-nyiakan, membuang-buang al-umur. Membuang umur artinya apa? Ya daripada buat perdebatan yang nggak jelas gitu loh, mendingan punya satu ilmu diamalin. Kalau ulama dulu begitu, nggak banyak berdebat, ilmu sedikit langsung diamalin. Nggak kayak zaman sekarang, ilmu sedikit tidak bisa, nggak sah, begini. Wah, ngamalnya beli. Wih bahaya, omongannya tok, hati-hati. Makanya sih bagus ku ilmu diamalkan, walaupun sedikit. Terus wayurisu lan marisakan atau mendorong perdebatan itu al-wahsyata ketidaknyamanan. Adakah orang yang berdebat terus nyaman? Gak ada. Tapi ulama dulu walaupun beda pendapat ya adem-adem saja, namanya juga beda pendapat, karena beda pendapat itu menjadi rahmat. Nggak kayak sekarang sampai panas-panasan, sampai main ancam-ancaman ya. Alhamdulillah, jangan sampai. Wa yuridzul wasyata wal adawata, bahkan lebih-lebih menjadikan perdebatan itu bermusuhan, jangan sampai. Wa huwa utawi al-jadal atau perdebatan iku min asyratis saati, setengah saking piro-piro tandane kiamat. Ini kan bisa akhir zaman, pantes banyak perdebatan. Wadifa'il ilmi lan keangkatan ilmu, maksudnya ya ilmu ulama-ulama yang terdahulu yang ilmunya alamah, yang mumpuni pada meninggal wafat, berarti ilmunya diangkat. Wal fiqhi mana wartifa'il ilmi wal fiqhi lan diangkatnya ilmu fikih. Kada iku kaya mengono keterangan warada tumeka keterangan fil hadisi ing dalam hadis. Jadi semua yang diterangkan di sini itu ada hadisnya, tinggal kita mengangen-angen, berpikir. Kalau yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Terus apa terus? Amma ikhtiyarul ustadzi fayambaghi ay yakhtara al-a'lama wal awra'a. Adapun memilih ustaz,
memilih memilih guru. Jadi memilih ilmu, sekarang memilih ustaz. Fayam bagi ayyahtarul a'lama, maka seyogyanya harus memilih ustaz yang lebih alim, lebih tahu, lebih pemahamannya banyak. Kalau ada nggak? Ada banyak di pesantren ya, mendatangkan kiai dari pesantren, kita ajak ke majelis, suruh ngaji. Tapi kalau ngajak kiai sono ya harus ngerti. Teng-tengannya, protekannya. Itu memilih guru atau ustaz. Seyogyanya harus yang lebih alim, wal aura'alan lebih wirai. Wirai apa wirai? Wirai itu menjaga diri dari perkara yang haram. Wirai, takut ini enggak halal, orangnya enggak ridho gitu. Kalau kita pakai baju yang sembrono gimana? Lebih waspada diri. Wa asana, lan lebih banyak dia menjaga sunnah, atau bukan cuma menjaga, melakukan sunnahnya itu sendiri. Kalau ulama dulu itu harus dipilih. Kama ikhtaro Abu Hanifah Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah, seperti hanya Imam Abu Hanifah memilih Syekh Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah sebagai gurunya. Jadi gurunya Syekh Imam Abu Hanifah siapa? Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah. Ba'da ta'amuli, sewise angan-angan sopo Imam Abu Hanifah wa tafakuri lan berpikir. Jadi mau memilih guru, umpama kita mau pesantren anak nih, kita jangan bertindak sendiri kalau tidak tahu. Lebih enaknya nanya sama yang tahu. Umpama punya saudara yang di pondok pesantren mana nih, kita tanya. Lah harus tahu tuh pondok pesantren yang salaf, yang salafiyah, yang udah jelas sangat keilmuannya, sangat gurunya jelas, semuanya jelas tuh. Baru kita tanya. Kita nggak mampu nih, nggak langsung jujuk langsung ke sana, enggak. Minta ditemenin, minta antar ke sono gitu. Jangan main duduk sendiri, nyelonong sendiri ya. Apalagi jam sekarang tuh banyak pesantren yang gratis, hati-hati. Jangan, waduh gratis, mumpung gratis, jangan. Dilihat dulu latar belakang pesantrennya, gimana, ustadznya gimana. Kan banyak di YouTube ya, nggak benar. Nah, itu harus diwaspadai. Yang jelas, putar pesantren, Krapia, Sudokiri, itu banyak lah. Itu banyak, udah jelas statusnya, sanad keilmuannya jelas, sanad gurunya juga jelas, semuanya jelas. Qala wajadtu syekhan waquran haliman saburan fil umuri wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini dulu. Rekan-rekan udah pada capek ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit nih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah wawasan atau pengetahuan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari kami akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.